Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar ya melakukan analisis email phishing gitu. Jadi kita akan melakukan investigasi lebih dalam ya, bukan hanya sekedar membaca headernya saja, tapi kita akan cari siapa pengirimnya dan apa tujuan dari pengiriman ini. Oke, di sini kita akan menggunakan room dari TryHackMe ya, yaitu adalah The Greenhold Piece. Nah, di sini kasusnya itu adalah uh, seorang eksekutif penjualan di Greenhold PLC telah melaporkan email mencurigakan yang diterima dari pelanggan yang dikenal. Nah, pesan tersebut menimbulkan beberapa tanda bahaya itu, seperti salam umum, permintaan yang tak terduga untuk mentransfer uang, dan lampiran yang tidak diminta. Nah, menurut karyawan, perilaku ini tidak sesuai dengan gaya komunikasi pelanggan yang biasa. Gitu. Nah, mereka khawatir bahwa email tersebut mungkin berbahaya. Gitu. Pesan tersebut kini itu telah dieskalasi ke SOC, ya, itu adalah Security Operation Center, gitu ya. Yang perannya itu adalah kita sendiri, gitu. Kita akan melakukan analisis email tersebut. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut, tujuan kita adalah menganalisis sampel email yang disediakan dan menentukan apakah itu sah atau bagian dari percobaan phishing gitu ya. Nah, tujuannya adalah yang pertama menganalisis email yang disediakan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak artefak utama, terus menyelidiki sumber pesan untuk menentukan asal keasliannya, dan menggunakan alat analisis untuk menilai potensi. Nah, jadi di sini kita akan analisis manual dan menggunakan bantuan tools ya. Oke, bentar. Nah, untuk challenge atau pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang tercantum dalam baris subjek email. Nah, langsung aja kita buka emailnya ya. Ini .challenge.email. Kita klik kanan, kita open with Thunderbird. Sebenarnya bebas mau pakai apa aja ya bukannya. Nah, di sini ini adalah emailnya. Nah, di sini pertanyaan apa yang tercantum dalam baris subjek email. Transfer reference number. Jadi transfer reference numbernya itu adalah 09674321. Nah, kalau kita itu sebagai seorang analis, kita bisa membuat laporannya nanti itu secara lengkap ya. Di sini kita catat gitu, transfer reference number-nya gitu. Terus nanti ada beberapa laporan yang harus dipenuhi lagi gitu ya, agar kita bisa mengeskalasinya ke SOC L2 gitu untuk melakukan threat hunting gitu ya. Nah, apa nama tampilan pengirim? Nah, tampilan pengirim itu adalah siapa yang melakukan pengiriman email ini gitu. Yaitu adalah bentar, yaitu adalah ini ya, Mr. James Jackson gitu. Kita coba isi Mr. James Jackson. Oke. Selanjutnya adalah lanjutkan menyelidiki header email, apa alamat email pengirim. Alamat email pengirim itu alamat emailnya ya, bukan nama pengirimnya, yaitu adalah ada di bawahnya. Adalah mutawamarin.com ya. Info marin.com. Oke, selanjutnya apa alamat email apa yang akan menerima balasan untuk email ini? Nah, di sini itu adalah pertanyaan adalah menerima balasan ya. Jadi adalah jawabannya ini reply to. Jadi reply to-nya itu kemana? Yaitu adalah ke info.mutawamarin.mail.com ini ya. Kita masukkan atau kita copy aja.
Iya, nggak bisa di-copy. Kita masukkan secara manual info dot mutawamarin mail.com. Oke. Nah, kenapa kita itu diberikan pertanyaan-pertanyaan yang basic seperti ini ya? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu adalah indikator untuk sebuah laporan nanti yang akan dieskalasi ke SOCL2 untuk dilakukan threat hunting ya. Kalau tidak ada indikator-indikator seperti ini, maka SOCL2 nanti itu akan bingung dan akan menganalisis lagi gitu ya. Gitu. Nah, terus fungsi dari kita itu apa gitu kalau nggak memenuhi indikator-indikator seperti ini. Terus mulailah menganalisis sumber pesan apa alamat IP asal email ini. Nah, ini udah mulai agak ke lebih teknis ya. Kita harus membedah code sumbernya gitu. Oke, di sini kita more, kita view source. Kita cari alamat IP sumbernya gitu. Kita coba cari, kita analisis pelan-pelan saja ya, teman-teman. Oke, masuk belum, masuk ada, kita cari oke. Oke, nah di sini udah ketemu ya teman-teman. Ini tuh dari HWSRV 7373338.hotwindns.com. IP-nya itu adalah 192.119.157. Nah, kita copy 157 kurang 7. Oke, selanjutnya adalah selidiki alamat IP dari pertanyaan sebelumnya siapa pemilik IP asal. Nah, kita copy IP-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan tools ya. Sebenarnya ada banyak tools untuk mengecek siapa pemilik IP-nya itu. Saya di sini akan menggunakan Whois ini. Nah, di sini teman-teman itu bisa mencari domain name ataupun IP address. Nah, jadi di sini kita akan mencari IP address-nya ya, karena kita tidak tahu alamat domainnya. Gitu. Jadi kita akan mencari IP address. Oke, kita coba analisa. Ini adalah net range, terus ada ini net name-nya, ada hostwin 18.2. Oh, sebentar. Mana ya organisasi city alamat ini alamatnya. Oh, nah ini ORG name ya atau organisasi name yaitu adalah Hoswin LLC. Kita copy, kita cari. Oke. Nah, terus jalankan pemeriksaan data SPF pada domain return path yang diidentifikasi dalam header email. Apa catatan SPF lengkap untuk domain ini? Nah, kalau teman-teman itu bingung SPF itu apa, teman-teman tonton di video sebelumnya ya, karena itu udah saya jelaskan ya, apa itu SPF, DMARC sama DKIM, itu saya jelaskan secara lengkap dan juga ada contohnya gitu. Jadi di sini kita akan langsung melakukan eksekusi ya. Itu kita cari SPF-nya. Kita cari SPF, SPF itu ada di atas biasanya. Ya, nah ini SPF file SMTP mail from mutawamarin.com. Mutawamarin.com. Nah, ini itu apa? SPF file itu artinya apa? Teman-teman tonton di video sebelumnya ya. Nah, di sini juga ada di bawahnya itu DMARC. DMARC-nya unknown, itu artinya apa? Teman-teman tonton di video sebelumnya ya.
Oke, langsung aja kita pakai tool ya, yang namanya itu adalah apa ya? MX Toolbox. Nah ini, nah kita cari nih domainnya itu apa kan, gitu. Ntar kita kembali. Oh ini ya domainnya redunpet.mutawamarin.com. Kita cari marin.com. Oke, kita pilih ya di bagian SPF record lookup. Gitu. Lalu kita coba search lagi. Nah, di sini udah ada ya versi SPF-nya itu satu, include SPF protection outlook.com all. Oke, lakukan pencarian DMARC untuk domain return path yang ditemukan di header email. Apa catatan DMARC lengkap untuk domain ini? Oke, di sini kita langsung ganti aja ya teman-teman, menjadi DMARC. Kita cari DMARC lookup. Nah, ini ya, DMARC 1P kuarantin. Nah, kuarantin itu apa teman-teman? Tonton aja video saya sebelumnya ya, yang tentang membahas SPF, terus DMARC sama DKIM, itu udah sangat lengkap gitu. Saya jelaskan sedikit ya. Kuarantin itu artinya apa? Dikarantina ya, dimasukkan ke folder spam terlebih dahulu gitu ya. Diizinkan tapi dimasukkan ke folder spam seperti itu. Oke, kita isi. Apa nama file lampiran yang ditemukan di email? Nah, ini udah lebih uh, apa? Ada indikasi bahwa ini itu adalah sebuah malware ya, karena apa? Karena udah ada sebuah file. Nah, teman-teman lihat ya, di bagian bawah itu ada attachment ini. Nah, attachment itu namanya adalah SWT slash ini ya, dot cap. Nah, dari dot cap-nya ini udah apa namanya, udah janggal ya teman-teman. Nah, jadi kita save terlebih dahulu. Nanti ini pasti ya di bawahnya ini disuruh melakukan analisa. Nah ya, ini adalah unduh lampiran ke lingkungan virtual Anda dengan menggunakan perintah apa hash dari SHA-256. Kita uh, kita taruh di desktop aja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke terminal. Kita pindah ke desktop. LS, kita copy dulu ya namanya. Oke, sekarang kita akan melakukan hashing ya. Kita ingin mencari tahu hash dari file ini. Caranya itu adalah menggunakan alat atau tools ya yang bernama SHA-256 sum SWT, kita enter. Nah, di sini kita udah mendapatkan hash dari file tersebut ya, file yang berbentuk .cap ini. Kita copy. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah selidiki hash dari pertanyaan sebelumnya ya, menggunakan virus total. Berapa ukuran file lampiran, misalnya itu adalah KB ini ya. Nah, kita langsung aja pakai virus total. Virus total. Kita enter.
Apakah ini file yang berbahaya? Nah, di sini udah kelihatan ya, teman-teman. Ini tuh adalah, file yang sangat berbahaya. Di sini diindikasikan bahwa ini tuh adalah trojan gitu ya. Apa tadi pertanyaannya? Ukuran ya, di sini ditanya ukurannya ini 426 KB. Oke, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Lanjutkan penelitian Anda pada file tersebut. Apa jenis file sebenarnya dari lampiran? File sebenarnya dari lampiran, bentar, detail. Nah, ini ya, file type-nya itu adalah RAR. Oke, jadi di sini kita bisa isi RAR. Oke, kita close ininya dulu ya. Teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu. Terus original. Nah, ini tuh adalah indikator-indikator yang sangat penting ya untuk melakukan untuk nanti kita itu menyimpulkan ini itu true positif atau false positif, dan kalau true positif apakah ini itu perlu dieskalasi ke SOCL2 atau enggak. Nah, jadi kita belajar itu dulu ya. Di sini beberapa indikator udah kita penuhi ya, termasuk reference number-nya, terus email pengirimnya, nama email pengirimnya, terus email pengirimnya, terus balasan emailnya, terus IP-nya udah lengkap di sini. Ini adalah pemilik IP tersebut. Terus kita juga udah tahu SPF sama DMARC-nya. Terus kita juga udah mengambil file lampirannya. Kita juga sudah melakukan kita udah mengambil hash dari file .cap ini. Terus kita juga udah melakukan investigasi di virus total, dan di sini kita tahu file type-nya itu adalah RAR gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini itu adalah berdasarkan analisa dan investigasi yang kita lakukan itu adalah true positif ya. Di sini itu adalah malware. Itu kita udah mengambil hash-nya lalu kita masukkan ke virus total. Di sini diindikasikan bahwa ini itu adalah malware gitu ya. Jadi ini adalah true positif. Nah, apakah perlu dieskalasi ke SOCL2? Jawabannya perlu gitu ya. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kenapa perlu dieskalasi ya? Karena yang pertama hosting yang dipakai itu adalah nih, bentar ya. Tadi adalah nah ini Hostwin LLC, penyedia layanan hosting yang berbasis di Dallas. Ini itu adalah penyedia layanan hosting yang murah gitu ya. Terus indikasi yang sangat kuat yaitu adalah ketika kita mengambil hash-nya ya, kita tempelkan di virus total, dan di virus total tersebut itu mengindikasikan bahwa ini itu adalah malware. Jadi kita perlu melakukan eskalasi ke SOCL2. Nah, kurang lebihnya di video kali ini cukup seperti itu saja ya, teman-teman. Jika teman-teman itu bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.